Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Tasikmalaya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, kemudian ada coach dan juga ada coaching. Sebelumnya saya perkenalkan diri kelompok kami. Saya adalah Yuliandari dari SDN Panyingkiran. Kemudian ada rekan saya Ainur Aini dari SD Laboratorium UPI Tasikmalaya. Dan saya Anin Falah dari SD Negeri Pajajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Bu Ai? Alhamdulillah baik Ibu. Baik, Bu Ai, hari ini akan melakukan proses coaching bersama Pak Andi ya? Iya betul Bu. Baik. Sebelum melakukan praktik, tentunya Ibu juga harus memahami beberapa penilaian dari praktik ini. Dalam praktik coaching tentunya ada beberapa proses begitu ya Bu? Iya betul. Ya, proses yang pertama adalah praobservasi, di mana dalam tahap ini saya akan mendiskusikan dan menanyakan kompetensi serta indikator apa yang akan Ibu kembangkan dalam percakapan ini. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan, di mana dalam pelaksanaan ini saya akan mengamati proses coaching Ibu bersama Pak Andi. Kemudian Ibu juga fokus dalam percakapan tersebut. Yang terakhir nanti ada pasca observasi. Dalam pasca observasi kita merefleksi kegiatan yang sudah kita lakukan tadi. Kemudian Ibu juga nantinya akan fokus pada apa yang nanti yang akan Ibu kembangkan kembali, keterampilan apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching selanjutnya, seperti itu Bu. Sebelum kita melakukan proses coaching, sebagai awal saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Ai. Baik. Seperti yang sudah saya paparkan tadi ya Bu Ai, pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada percakapan Ibu nanti dalam proses coaching. Nah, hal ini untuk melihat apakah proses coaching yang Ibu lakukan ini sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan kepada coach sehingga coach juga nanti dapat merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, perlu diingat kembali tentunya percakapan coaching ini harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching begitu ya Bu Ai. Ya. Oke, tentunya dalam memaksimalkan potensinya. Prinsip coaching itu ada 3, kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Ai adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada percakapan coaching kali ini? Ya, baik, izin menjawab ya Bu Yuli. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan di sini, yang pertama potensinya yaitu mendengarkan aktif. Jadi nanti bagaimana saya itu mendengarkan aktif dari coach dan setelah itu memberikan pertanyaan yang berbeda atau berbobot. Oke, pertanyaan yang kedua, di antara kompetensi yang Ibu utarakan tadi, apakah ada kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Ada Ibu, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu tentang mendengarkan aktif. Oh, baik, mendengarkan aktif. Kemudian yang terakhir, menurut Ibu indikator yang bagaimana yang ingin Ibu inginkan gitu, harapkan dalam percakapan ini? Oke. Dalam percakapan ini indikator yang saya inginkan yaitu menemukan solusi dari coach begitu ya, dan bisa mengembangkan ide-ide yang ada di dalam dirinya. Oke, kalau begitu Bu Ai, sekian praobservasi kita. Sekarang silakan Ibu melaksanakan proses coaching bersama Pak Andi. Siap, baik Ibu, terima kasih atas pengarahannya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Ain. Alhamdulillah saya baik-baik saja, namun ada beberapa hal tentunya yang ingin saya sampaikan. Oh iya, kebetulan sekali ya Pak ya, karena kemarin saya juga melihat gitu ya Pak, Bapak
agak sedikit kebingungan Iya. begitu. Barangkali ada yang bisa saya bantu, Pak? Iya, barangkali Ibu ada waktu supaya saya bisa berbicara dengan Ibu gitu ya. Boleh Pak. Kira-kira berapa untuk 10 menit atau 15 menit cukup, Pak? Ya, insya Allah 10 atau 15 menit insya Allah cukup Bu. Mudah-mudahan bisa terselesaikan masalah saya. Iya, baik Bapak. Nah, ini kira-kira tujuan yang Bapak inginkan nih dari percakapan ini apa ya kira-kira? Begini Bu, saya ini kan sekarang mengenal pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Nah, kadang yang menjadi pemikiran saya sehingga saya merenung atau ngurung gitu ya, bingung gitu ya. Apakah proses pembelajaran berdiferensiasi ini berjalan dengan baik? Apakah dampak ke anaknya juga hasilnya maksimal gitu? Ini yang jadi saya kadang ini gitu Bu. Oh iya, ya saya paham ya Pak ya. Tapi menurut Bapak ini kira-kira ukuran keberhasilannya seperti apa nih anak didik Bapak ketika melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini? Ya tentunya yang pertama indikator menurut saya itu adalah anak mampu terfasilitasi media atau metode pembelajarannya. Yang kedua itu nilainya bisa sampai 100 gitu Ibu ya. Begitu, iya Bapak. Mendengar obrolan Bapak tadi, pastinya ada kekuatan ya Pak ya gitu. Ya. Di balik keberhasilan ada kekuatan. Kira-kira kekuatan yang Bapak miliki untuk mencapai tujuan tersebut apa ya kira-kira? Nah, hari ini yang saya miliki yang pertama ya alhamdulillah kemampuan menggunakan IT misalnya gitu ya, menggunakan media pembelajaran, juga kemampuan berkomunikasi gitu Ibu. Oh iya, berarti kemampuan berkomunikasi juga ya Pak ya? Ya. Oke, tadi Bapak pernah mengemukakan juga pengen nilainya sampai 100 ya Iya, Pak ya? betul. Nah, jika dilihat dari skala nih Pak, kira-kira Bapak, posisi Bapak ini dalam mencapai tujuan tersebut ada di angka berapa? Nah, kalau dilihat dari skala 1 sampai 10 memang saya masih di angka 6 Bu. Oke, angka 6 ya Pak ya? Iya. Nah, ini berarti bagaimana rencana Bapak ke depannya untuk mencapai tujuan tersebut supaya nanti nilainya meningkat? Iya. Nah, memang ketika saya berpikir bahwa saya masih melihat kemampuan saya di angka 6, saya hari ini memang mempersiapkan diri untuk mengevaluasi setiap proses pembelajaran, nilai yang didapat dari anak-anak, sehingga apa yang saya khawatirkan memang tidak ada gitu ya. Ya amin ya Pak ya, Ya. mudah-mudahan tidak ada. Nah, tadi Bapak sudah berencana, kemudian dari rencana itu pasti ada peluang kan ya Pak ya? Ya. Kira-kira peluangnya apa nih Pak untuk mencapai tujuan tersebut yang Nah. akan Bapak ambil dan terapkan? Ya, memang tadi saya juga berpikir gitu ya, bagaimana agar nilai yang didapat, akademisnya yang didapat itu bagus. Saya berencana memang mau berkolaborasi dengan teman sejawat, rekan sejawat, agar proses pembelajaran saya betul-betul terpantau dengan baik, gitu, hasilnya maksimal gitu. Insya Allah ya Pak ya, dengan berkolaborasi. Nah, Ya. tentunya untuk berkolaborasi ini kira-kira ada kendala nggak Pak? Nah, mungkin kendalanya pasti ada ya karena kesibukan Bapak Ibu guru juga gitu. Namun memang saya berencana untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah Bu. Ya mungkin ini ikhtiar saya gitu ya, mencoba berkomunikasi dengan kepala sekolah agar guru atau teman sejawat itu diberikan kesempatan untuk menilai saya gitu. Oh Bu. begitu, baik Bapak. Nah, selain kepala sekolah nih Pak, cara mengatasinya bagaimana nih Pak? Mungkin untuk mengatasinya saya juga berkomunikasi dengan siswa mungkin Bu untuk bertanya bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan begitu agar mereka pun memberikan feedback atau umpan balik yang positif gitu ya Bu ya. Mungkin Ya, itu Bu yang saya pikirkan. Oh iya, baik Bapak. Nah, berarti kalau seperti itu butuh strategi ya Pak ya? Iya. Kira-kira nih strategi apa nih ya Pak yang dapat mengembangkan potensi anak, kemudian berkolaborasi dengan guru gitu Pak? Ya, mungkin saya juga akan mencari lagi gitu ya media misalnya semacam selain tadi media visual, televisi atau melalui video. Mungkin saya juga memang harus mulai berpikir bagaimana memaksimalkan audio juga gitu ya, audio ataupun
catatan-catatan mungkin Bu ya yang saya akan lakukan gitu Bu. Oke. Kalau boleh tahu Pak, mengapa Bapak memilih strategi tersebut? Tentunya ini kan masih dalam rencana gitu ya. Saya ketika program ini mentok atau ada masalah, mungkin alternatifnya memang harus saya pikirkan juga mungkin Bu ya. Harus saya pikirkan agar meminimalisir mungkin Bu, seperti itu. Oke Bapak. Kira-kira ini ukuran keberhasilannya seperti apa nih Pak dari rencana Bapak tersebut? Nah, ukuran keberhasilannya yang tadi yang saya sampaikan mungkin yang pertama terkait anak mampu terfasilitasi pembelajaran dengan baik, semuanya bisa menerima informasi atau ilmu. Yang kedua, harapannya tentunya nilainya bisa lebih besar lagi Bu. Ya di angka 8 atau 9 sampai 10 mungkin Bu. Super sekali ya Bapak, mudah-mudahan diberi kekuatan. Amin. Nah, tapi kira-kira ini kapan nih Pak akan melakukan rencana tersebut? Nah tentunya ya karena masalah ini atau hal yang membuat saya bingung ini harus segera dituntaskan. Jadi Ibu insya Allah saya akan merencanakan ini di pekan yang akan datang gitu ya. Saya akan segera untuk berkomunikasi dengan baik. Mudah-mudahan rencana Bapak nanti ke depannya lancar ya Pak, diberi lancar. Berarti kesimpulannya nih Pak, yang Bapak dapatkan dari kitab dari tadi gitu ya, percakapan tadi, apa gitu Pak perasaannya setelah Bapak mengungkapkan, terus hasilnya seperti apa gitu Pak? Iya, alhamdulillah gitu ya Bu ya. Jadi terfikir beberapa alternatif gitu Bu. Kemarin memang saya masih mentok apa gitu ya kira-kira, tapi sambil dipanti gitu dari Ibu, alhamdulillah ada beberapa hal yang memang saya bisa lakukan agar tercapai indikator kemampuan siswa itu gitu Bu. Ya siap Bapak, mudah-mudahan semuanya dilancarkan ya Pak ya. Amin, Nanti amin. kalau misalkan ada kekurangan atau misalkan Bapak ada permasalahan atau misalkan membutuhkan masukan atau saran, boleh ya Pak ya, jangan sungkan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mudah-mudahan nanti rencana kedepannya lancar, Amin, dimudahkan, dan siswanya bisa berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Amin, amin. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Aini, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Bapak. Assalamualaikum Bu Ai. Ya, waalaikumsalam Bu Yuli. Alhamdulillah percakapan coachingnya sudah selesai ya Bu Ai. Alhamdulillah. Baik, Bu Ai tadi sudah melakukan coaching bersama Pak Andi. Sebelum penutupan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan dan juga memaparkan hasil observasi saya terhadap proses percakapan coaching tadi ya Bu ya. Ya, betul. Yang pertama, bagaimana Ibu setelah melakukan performa tadi? Alhamdulillah sudah baik. Oke, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Jadi percakapan coaching ini kenapa sudah sesuai? Karena ada beberapa indikator yang memang sudah bisa dikembangkan oleh coach tersebut. Oke, apa saja yang sudah Ibu lakukan sehingga saat melakukan coaching tersebut indikator ketercapaiannya yang diinginkan tersebut itu tercapai? Ya, dalam coaching ini tentunya saya melakukan alur tirta ya Bu ya. Dari alur tirta ini saya juga mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahannya seperti apa, kemudian rencana aksi dari coach tersebut seperti apa, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa berjalan dan bisa menggali juga kemampuan-kemampuan coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya. Baik, Ibu boleh saya menyampaikan hasil observasi saya? Ya boleh, mangga Ibu dipersilahkan. Baik, Bu Ai, setelah saya mengobservasi kegiatan percakapan Ibu dengan Pak Andi, saya rasa sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, di mana proses percakapan coaching ini sudah sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu juga tadi sudah mampu untuk mendengarkan aktif, kemudian mampu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, sehingga coach juga mampu untuk menggali potensinya dalam memecahkan masalahnya begitu. Kemudian tadi juga saya melihat bahwa proses coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, bagaimana nih Bu Ai setelah mendengar hal ini?
Alhamdulillah sudah sesuai dengan tujuan yang saya inginkan. Kemudian ada kompetensi yang ingin saya kembangkan juga, begitu ya Bu. Oh begitu. Menurut Bu Ai, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan percakapan coaching tadi? Yang ingin saya kembangkan itu dalam hal berkomunikasi mungkin ya, berkomunikasi dengan coach tersebut supaya dapat menggali kembali begitu ya informasi-informasi atau permasalahan-permasalahan yang dirasakannya. Oke Bu, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang oleh Ibu? Yang sudah terbayang oleh saya itu saya akan lebih melatih diri dan mengembangkan kompetensi tersebut. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi tersebut dengan melatih diri Ibu begitu Iya, ya Bu. betul. Menurut Bu Ai, siapa yang bisa Ibu mintai bantuan dalam mengembangkan kompetensi Ibu? Mungkin ya saya akan meminta bantuan kepada pihak-pihak terkait, mau itu kepala sekolah, orang tua, siswa atau gurunya. Oke, kapan nih waktunya Bu Ai? Oke, waktunya insya Allah secepat ini ya Bu ya, secepat ini karena butuh juga masukan-masukan dari orang lain begitu. Mudah-mudahan bisa dalam waktu terdekat ini. Oke, dalam waktu dekat begitu ya Bu Ai ya? Ya, Baik, Bu Ai, dalam kegiatan supervisi kita kali ini kita mendapatkan kesimpulan tentunya ya dari hasil pengamatan saya dan juga proses percakapan coaching Ibu dengan Pak Andi. Nah, berdasarkan percakapan coaching yang sudah Ibu lakukan, tadi sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian sudah sesuai dengan prinsip coaching, dan juga ada kompetensi yang ingin Ibu kembangkan kembali begitu ya dalam proses coaching selanjutnya. Nah, itu ya Bu ya, semoga kedepannya Ibu bisa mengembangkan kompetensi yang Ibu harapkan tadi, dan sehingga nanti coaching selanjutnya dapat meningkat begitu ya, Ya, sepertinya. amin. Iya, amin. Baik, demikian observasi kita hari ini ya Bu ya. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli. Sama-sama Bu Ai.